Kecek Said Akil Siraj, malaikat tidak menanya, Munkar wa Nakir tidak bisa menanya Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur setelah dikuburkan, orang tetap ada di kuburannya, tidak putus-putus, sehingga menunggu orang 7 langkah meninggal kuburan tidak bisa, dan malaikat tidak bisa nanya kuburan. Munkar Nakir itu, Bu, sampai sekarang belum bisa nanyain Gus Dur, belum bisa. Karena dalam hadis dikatakan, jenazah diletakkan di kuburan, di liang, pengantar pulang 7 langkah, Munkar Nakir masuk. Ketika sudah sepi, Gus Dur kuburannya tidak pernah sepi. Itu Munkar Nakir sekarang masih nunggu tuh mau masuk tuh, sampai sekarang. Goblok. Dia ada 8 perkara yang perkara perkara keempat, waktunya. Kapan malaikat bertanya? Pertama, pendapat pertama, keterangan pertama setelah selesai dikuburkan. Kuburan selesai, ruh dikembalikan ke jasad. Selesai dikuburkan, balik ruh ke jasad. Langsung dijagoan, hei, boy, yong, jaga orang, lalok sekarang. Pas mata dibuka, nampaklah sekali wajah Munkar wa Nakir yang mengerikan. Kau apa rasanya kayak gitu tuh? Batu baru dibuka langsung nampak. Pendapat kedua, inda insiraf. Ya, inda insirafin nas. Ketika manusia meninggalkan kita, masih terdengar bunyi sandalnya. Orang barangke, malaikat langsung bertanya. Pendapat pertama, Ustaz, kalau mau itu ancak di unian tarui. Kecek Said Akil Siraj, malaikat tidak menanya, Munkar wa Nakir tidak bisa menanya Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur setelah dikuburkan, orang tetap ada di kuburannya, tidak putus-putus, sehingga menunggu orang 7 langkah meninggal kuburan tidak bisa, dan malaikat tidak bisa nanya kuburan. Goblok. Pendapat pertama, inda tamamid dafn. Ketika sudah selesai dikuburkan, orang mau pergi mau tidak, mau meninggalkan atau ada yang nungguin, tidak peduli, tidak ada urusannya dengan mereka. Maka ketika itu sudah jemaah dirahmati Allah, mau ada orang, mau ada satpam, mau ada tentara di atas kuburan, malaikat tetap bekerja, diproses ini barang. Nah, ini akidahnya Said Akil Siraj ini. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, pendapat kedua, memang ketika ada yang menganggap ketika orang berangkat meninggalkan dia 7 langkah, langsung dia ditanya. Kenapa? Sudah beda alam. Alam mayat, alam barzakh. Ya nak? Alam penjaga kuburan, alam dunia. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Masa malaikat Munkar wa Nakir terhalang oleh karoco-karoco duduk di tiap kuburan? Tidak mungkin. Ini nih salah satu kelemahan akidah, masalah akidah Said Akil Siraj. Sidang jemaah yang rahmati Allah. Yang berikutnya, yang kelima, poin kelima, tempatnya, mahallinya kapan? Pertama, sidang jemaah, prosesnya kapan dia dikembalikan oleh Allah ruhnya ke badannya, sehingga setelah ruhnya balik ke badan, dikembalikan rasa, hawas, rasa sakit. Ustaz, kalau mau itu enggak, orang tak kalau sih memaki-maki aja dalam mimpinya.
Padahal nak ada orang mendabih dah. Oh, kenapa? Mimpi didabih orang. Bapak sakit. Orang nabih ada dah. Ya nak. Cuman nan salah takwil cik sini. Memakai-makai di kajaula. Tiba sudah alhamdulillah. Mimpi dapat jodoh. Kama pai takwil mimpi tu? Di kajaula dapat jodoh. Dapatlah jodoh kau parangai ular. Makan kanyang segera jual. Lalu segera jual sudah tu. Gara-gara jodohnya berdasarkan mimpi di kajaula. Kata para tabi'in, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kalau mimpi di kajaula itu, di kajah binatang berbisa, pertanda Anda sedang dikangkangi syaitan, Anda jauh dari Allah. Binatang dikejar harimau, kejar anu, kok dapet awak nak mengajaula tu nak? Nak, kok nak awak ada kajaula? Kelemahan sedang jemaah. Akidah juga masalah kau. Akidah bermasalah. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka dikembalikan rasa, akal, ilmu, tapi dalam konteks alam barzakh. Konteks alam, sehingga dia bisa tanya jawab dengan malaikat mungkar wa nakir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perkara berat. Yang berat dalam barzakh itu jadi pijakan nanti diazab terus atau bagaimana. Hikmahnya hari itu diungkaplah siapa Anda sebenarnya, dibongkar kemunafikan, dinyatakan identitas Anda di mata Allah. Apakah Anda muslim taat, munafik, kafir, fasik, atau bagaimana Anda? Di situ diungkap semuanya. Di situ pertanda siapa, kata Nabi, siapa yang sukses pada kubur, indikasi dia sukses pada perjalanan berikutnya. Siapa yang gagal dalam kubur, indikasi dia semakin sulit berikutnya. Itu menentukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kan kondisinya di sana, ahwaluhu. Bagaimana sih kondisi mereka? Satu, ada yang ditanya, berikan pertanyaan syadid, dahsyat, berat. Malaikat berwajah makin garang. Ketika itu diberikan pertanyaan berat. Ada yang ditanya dengan setengahnya. Tidak mesti sama semua pertanyaan. Mungkin lihat kasus orangnya. Kemudian sidang jemaah, tentu saja orang semakin soleh semakin kurang pertanyaannya. Semakin pendosa, semakin bermasalah, semakin berat pertanyaannya. Kemudian malaikat itu satu berdiri di kepala, satu berdiri di kaki, mungkar wa nakir. Satu di kepala, satu di kaki, dengan tampang yang mengerikan dia berikan pertanyaan-pertanyaan pada kita. Dahsyat. Apa yang ditanya, bagaimana cara menanyanya? Pertama poin, ini yang ke-8. Poin pertama, ditanya an ba'di i'tiqadatihi, ditanya dengan sebagian akidahnya. Ada yang kedua, ditanya dengan seluruhnya. Perkara akidah, perkara iman kepada Allah, itu inti pertanyaannya. Terus perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara Al-Quran tanya. Jika dia menjawab la adri, berdasarkan itu dia diazab selamanya.
Tak tahu. Oh, tak tahu. Lah, ya kabr. Hai kubur, fahdi muazab dia. Ditinggalkan oleh malaikat maut, oleh malaikat munkar wa nakir, berjalanlah azab sampai kiamat datang, sampai yaumul ba'ts, ditiup sangkakala. Dahsyat. Jadi sidang jemaah, inilah akidah Ahlus Sunnah. Pertama, kesimpulannya azab kubur itu ada. Proses di alam barzakh, pertanyaan mungkar wa nakir itu ada. Tadi 8 poin yang kita kaji dalam perkara ini.